Oke, malam ini kita mau coba-coba strategi dari MAC dan RSI 15 dan RSI 5. Kenapa aku milih ke bawah? Karena di strateginya garis merah mengarah ke atas itu menunjukkan dia akan turun, dan garis hijau menunjuk ke garis hijaunya itu adalah garis bergerak. Sedangkan RSI bila dia menunjuk ke atas dia akan ke atas, menunjuk ke bawah dia akan ke bawah. Coba dulu strategi ini strategi lama 2020, mudah-mudahan berhasil, masih bisa dipakai. Apabila merah dan hijau itu lurus mengarah ke atas, berarti dia akan kuat turun, dan ini aku masih prediksi dia bakal kuat turun. Karena apa? Karena RSI masih main di bawah garis tengahnya RSI. Oke, ini bakal ada kalau hijau turun dia naik, kalau merah ngarah ke atas itu ibarat merah hijau sudah menjelang ke merah. Tempat partisipasi ya ini turnamen tadi telat masuk. Oke, deal ke atas, bisa ke atas 3 kali, jaringan agak lelet. Polanya itu seperti ini, seperti ini, kelihatan kan, berbentuk ada seninya lah. Gerak adalah seni, nikmatin aja. Ini masih strategi lama, strategi 2020 yang pernah ngasilin duit, cuman udah lama vakum. Oke, dan ternyata masih berhasil. Kita lihat dulu polanya, apakah garis hijau menembus garis merah. Kalau menembus udah positif, dia bakal turun, tapi kalau dia nggak tembus bisa jadi dia bakal naik lagi. 1, 2, 3 nggak terkejar, masih galau deh. Strategi yang menunjukkan galau, tidak ada kepastian. Up, tembus. Oke, tembus, kita open ke bawah aja. Mudah-mudahan lama di aroundnya. Tidak ada ilmu pasti di binomo, tapi kita masih punya feeling untuk prediksi, ya kan? Udah tembus duluan tuh. Tuh open gitu dia.
ini udah beda. Iya, slot open. Mati lah kita. Positifnya. Juga yang ini dia berkumpul dan makin membentuk kerucut muncung. Apabila dia makin dekat antara MACD dan RSI, itu menandakan dia bakal naik kuat, tapi tidak lama biasanya. Seperti yang di sini, ini ya. Ini. Oh, biasa. Pendek-pendek deh ya. Berarti nanti kalau untuk yang ini, kalau dia galau, kita harus jangan ikut galau, hati-hati. Galau ini nggak betul ini. Oke, kita coba lagi ya. Tembus kan, pindahkan dulu, kita pindahkan dulu. Nggak tembus dia. Coba lopen ke bawah, masih mau nggak? Oh, udah telat. Naik dia ini. Oh, ke bawah. Kalau trennya dia menunjukkan bakal naik sih, masih naik. Bisa juga kita naik kuat ya, naik kuat. Oke, kalau begini kita open aja di sini. Banyak prediksi ke depan bakal naik. Kita lihat kenapa trennya sedang naik. Kita lihat di 15 menit dia naik kuat. Kita lihat di 30 menit masih naik juga. Apakah berhasil? Kita tunggu di 15. Kalau mau asik di sini ya, kalau mau teriak-teriak, di sinilah nontonnya, mantenginnya di sini. Kalau mau teriak-teriak, ternyata berhasil. Begitulah enaknya kalau trading di binomo ini menggunakan 2-3 handphone, baru enak. Cuma kadang sering terkecoh gara-gara 3 layar itu, mata kita yang sakit. Oke, kita lihat di 5 menit masih kuat naik nih. Kita coba auto open. Apakah berhasil? Tapi kalau kita mau lebih meyakinkan, kita pasang 3 menit, kita open ke atas 2 atau 3 kali menjadi. Kemastiannya kita lihat di 5 detik biar seru. Kalau bentuk dari ini sih ada peluang, masih ada peluang untuk naik lagi ya. Ini
bisa kita bikin tap. Oke, beginilah bentuknya. Apakah berhasil ini? Open posisi kita 3, 2, 1. Gagal 1. Yang pertama gagal. Prediksi menunjukkan dia masih naik kuat. Enak-enakan tadi. Cuma ya, yang intinya di bidang itu jangan serakah. 10 dapat profit 10% dari modal ya. Kalau per hari aja 10%, 30 hari ya lumayan. Tergantung modal sih. Kalau modal 100 juta 10%-nya 10 juta, tapi sekali opennya 14 juta ataupun ya 1.400.000 saja open posisi 10%-nya. Kalau profit udah lumayan. Tutup serem tipis. Oke, ini bakal naik nggak ya, naik lah, masa enggak? Kenapa naik? Itu RSI-nya udah main di atas garis tengah. Oke, ya mudah-mudahan paham. Simple sih ini, karena lagi gabut aja, iseng-iseng buka binomo, bernostalgia dengan masa lalu kan. Nggak tahu nanti biar nggak canggung kalau main lagi. Aku sering main di 15 detik, tapi mantenginnya di 5 menit. Di 5 menit dia memang masih main di atas. Kalau bisa open posisi di 15 detik di di support rendah ya, dalam waktu 1 menit. Kita lihat 15 detik sekarang ini dia masih kuat main di. Oke, jangan mulai open di sini ya, tapi kalau mau open turun boleh. 1, 2, 3. Oke, kita lihat. Kita ini namanya menantang. Kenapa menantang? Karena di 5 menitnya RS-nya kelihatan kan, yang garis-garis hijau-hijau ini menunjukkan bahwa dia menunjukkan kuat naik dan masih main di atas. Dan kalaupun turun itu namanya pembalikan arah yang sebentar. Karena aku tadi open di tempat yang paling tinggi di resistennya. Berhasil nggak? Ayo, berhasil nggak? Ya berhasil lah, masa enggak? Oke, sekian, coba dipelajari. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya.